Oke, Bos. Jadi Rob, Dewi mau dibawa ke dokter siapa? Dokter langganan aja. Dia udah kenal sama Dewi. Kita akan lebih gampang tanya ke dia. Saya telepon dulu ya. Iya, iya. Aku menunggumu. Ya, kamu harus datang. Aku menunggumu. Kamu datang ya. Maling. Woi! Brengsek lu! Suruhan siapa lu? Ayo bilang! Dino! Brengsek! Ngapain dia nyuruh lu nyulik Dewi? Ngapain? Saya tidak tahu. Kalian memang brengsek. Gue gak akan kasih ampun. Gue bakal laporin ini semua ke polisi. Mampus lo. Cepat ambil tali. Iya, Pak. Jadi, apa yang terjadi, Dok? Kondisinya sangat memprihatinkan sekali. Dewi sangat lemah. Dia mengalami dehidrasi dan keletihan. Tapi dok, dia kan sudah diberi obat dan udah minum obat. Tapi kok nggak sembuh-sembuh ya dok? Ibu bawa obatnya? Oh, saya bawa dok. Ah, ini obatnya dok. Kenapa ibu berikan obat ini? Ini obat penenang untuk orang depresi. Siapa yang memberikannya? Katanya sih dokternya, Dok. Oke, mulai sekarang jangan berikan obat ini lagi. Karena sangat berbahaya. Jika pasiennya tidak kuat, bisa mengakibatkan gila. Engkong ente tuh bener-bener kebangetan, keterlaluan tuh aki-aki emang kagak tahu diri. Masa uang hasil jual tanah ambles semuanya sama dia? Coba ente bayangin ya, untung aja aneh ada yang ngutangin. Kalau kagak ada yang ngutangin, waduh aneh kagak tahu deh. Bayar di rumah sakit untuk ngeluarin ente tuh gimana? Emang tungkong sekali-sekali mesti diinfus, biar kapok. Tapi Im, aneh mau minta tolong sama ente. Ente juga harus ikut tanggung jawab Im. Karena kan aneh ngutang sama tuh orang. Nah, tuh orangnya itu kagak mau dibayar pakai fulus, tapi pakai hal lain. Maksud Bu Habibah apaan? Maksud aneh, tuh orang kan punya anak perempuan. Nah, dia maunya anak perempuannya dikawinin sama ente. Kawin? Iya, kawin. Mau. Lo beneran mau? Iya, baru 5 kali tusukan sama penjahat. Aneh kuat. Sekali-sekali aneh juga harus nusuk perempuan. Itu baru namanya ade ente, Masya Allah. Iya. Si Mbak Im deh. Cakep gak? Kalau cakep apa kagak ya tergantung ente lihatnya dari mana. Ente tahu Dian Sastro nggak? Pemain film? Heeh. Tahu. Mirip. Ya kagak, beda banget. Pokoknya tuh Harib kalau dilihat dari atas pohon korma ya, pokoknya agak-agak kayak Cleopatra yang kagak berhasil diet. Ya paling nggak beda-beda tipis kali ya. Kalau Dian Sastro rambutnya panjang, ini paling nggak botak.
Sekarang di mana Harim nih? Ya Allah, ente udah kagak sabar ya? Mau dikawinin ya? Tau gak Im, saking baiknya tuh Harim sampai dia ngikut ente, maksud aneh ngikut aneh untuk jemput ente ke rumah sakit. Berarti sekarang ada di sini. Heeh. Mana dia sekarang? Ente lihat gak tuh yang di sebelah sana tuh Im? Tuh dia tuh Im, ya Allah Im. Lah, itu kan Bunda. Masa nih suruh kawin sama Bunda? Bunda jatahnya ngkong. Lagian Bunda udah nggak bisa punya anak. Astagfirullahaladzim, suka ngaco ya. Masa si Bunda aneh jodohin anak ente? Bukan Bunda. Itu loh Im, yang deket-deketnya Bunda. Astagfirullahaladzim. Habibah ngaco Itu kan si Marni, bini si Arman. Arman baru masuk penjara, belum meninggal. Kebagusan amat si Marni aneh jodohin sama ente. Bukan. Di belakangnya si Marni Im tuh Im, ya Allah Im. Tuh Harim terangnya sampai kayak lampu neon Im. Kalau tuh Harim hilang di tengah-tengah orang banyak pasti paling kelihatan sendirian, ya Allah Im. Waduh. Waduh. Bang Baim, alhamdulillah akhirnya kita berjodoh Bang. Kita kawin ya Mak ya. Cakep dong Bang Baim. Cakep Mak. Jelang bosan. Iya, ntar bisa digeling-geling. Ini cakep banget. Aduh cakep banget. Nanging nonging nanging nonging. Kenapa Kak Hebah? Gak apa-apa Marni. Mungkin si Baim saking senengnya akhirannya kayak begitu. Ente kagak tahu. Anak Arab kan kecil-kecil udah pada dikawinin. Palingan si Baim kena serangan jantung sedikit. Im, kita semua kesini mau jemput Baim. Mbak Marni, Arman masih di penjara kan? Kok ngomongnya begitu? Memang kenapa, Bi? Tanyain si Arman, penjara masih kosong nggak? Mendingan aneh masuk penjara daripada disuruh kawin sama tabung oksigen. Ya lo kawin juga gimana sih Bang Baim? Mas, nggak sadar loh. Enggak. Ngurus badan. Gue yang sakit minum vitamin sehari-hari kagak sembuh-sembuh. Lo yang waras. Makanya itu udah jodoh, vitaminnya kesini deh buat di Nining tuh. Cakep dari mana? Lihat dong, emaknya aja cakep. Ada surat keterangan dari dokter dan juga saya yakin setelah adik saya sembuh nanti dia pasti akan menceritakan bagaimana Ibu Wike meracuninya. Anda memegang bukti itu? Ada, Pak. Silakan. Baiklah, berkat laporan Bapak, kami akan segera menindaklanjutinya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Habis ini apa yang harus kita lakukan, Rob? Saya akan suruh anak buah saya untuk menjaga ketat Dewi di rumah sakit. Setelah itu saya akan temui Pak Diki. Dan bilang ke dia bahwa kita udah menemukan bukti kejahatan Mama. Jadi ada kemungkinan kalau racun itu juga merupakan salah satu kejahatan Mama.
Tapi apa Pak Diki percaya, Rob? Ya kita berdoa aja. Mudah-mudahan dia percaya. Halo? Iya Mbak. Ada apa? Apa? Yang benar kamu? Kamu udah cari belum? Oke. Saya pulang sekarang. Ada apa, Rob? Rob, ada apa, Rob? Putri anak kita. Kata suster dia ngilang. Apa? Kemana dia, Rob? Kemana? Pasti ada seseorang membawanya, Rob, pasti. Ya Tuhan, Rob, kemana dia, Rob? Kemana? Iya. Halo, Robi. Kamu masih ingat suara Mama? Bagaimana Robi bisa lupa dengan suara orang yang memasukkan Robi ke dalam penjara dan sekarang udah membuat anaknya gila? Kalau begitu predikat Mama bertambah lagi dong. Kamu ingat suara siapa ini? Biadab. Rupanya Mama yang udah menculik Putri. Oh, kamu jangan bilang Mama yang menculik anak kamu. Mama hanya mengajak anak kamu jalan-jalan sampai orang tuanya sadar bahwa yang dilakukannya itu adalah salah. Mama mau sekarang juga kamu bebaskan anak buahnya Dino. Dan jangan lagi kamu ikut campur urusan Mama lagi. Ngerti kamu? Biadab. Dan lepaskan Dewi, berikan Dewi sama Mama. Enggak, Ma. Saya nggak akan serahkan Dewi ke Mama. Dewi sakit. Dia hampir jadi gila. Robi nggak nyangka Mama tega melakukan perbuatan itu ke anak Mama sendiri. Hanya demi kepentingan Mama. Mama benar-benar udah nggak beragama. Mama iblis. Kalau kamu tidak mau menyerahkan Dewi, Mama juga tidak akan menyerahkan anak kamu. Mama akan biarkan dia di jalanan dan biarkan gelandangan yang mengambil dia supaya seumur hidupnya dia menderita. Tahu kamu? Maka dari itu kamu harus turuti apa kata Mama, Robi. Secepatnya, karena sedikit pun kamu terlambat, Mama tidak akan memberi kamu ampun. Ma! Mama! Brengsek! Bagaimana, Rob? Bagaimana keadaan anak kita? Apa yang telah dia lakukan sama anak kita, Rob? Apa? Mama benar-benar udah kemasukan iblis. Dia udah nggak bisa membedakan orang yang dia sakiti. Ini udah benar-benar keterlaluan. Biadab. Ini semua pasti gara-gara Dino. Dino udah meracuni Mama. Saya akan laporkan dia ke polisi. Tapi anak kita bisa celaka, Rob. Mama nggak pernah main-main dengan ancamannya. Dia nekat orangnya, Rob. Ya terus kita harus gimana, Tania? Kita harus gimana? Apa kita mau ngebalikin Dewi lagi? Saya nggak tega ngeliat Dewi tersiksa. Mama udah nyiksa Dewi sampai dia hampir jadi gila. Tapi bagaimana dengan anak kita, Rob? Kita harus kembalikan Dewi. Ya Allah, kalau terjadi apa-apa dengan anak kita, Rob, saya akan bunuh Mama. Saya akan bunuh Mama, Rob. Kita harus mengalah, Rob. Kita harus mengalah. Kembalikan Dewi dan ambil putri kita, Rob. Lihat itu, Bu. Dia terus-menerus seperti itu. Apa Ibu tega? Atau apa Ibu tidak ingin memberikan sebuah pengertian tentang sebuah keikhlasan, Bu? Ikhlas melepaskan suaminya. Bu, Aryo itu cuma seonggok tubuh yang dipaksakan hidup. Dia sebenarnya telah lama meninggalkan kita. Sudah lama mati, Bu. Pak Diki, Bapak jangan bicara seperti itu, Pak. Saya sangat sedih sekali. Justru itu, Bu, justru itu.
Saya cuma menyampaikan sebuah kenyataan yang harus kita hadapi. Kita jangan bermimpi Arya masih hidup. Jangan bermimpi, Bu. Kita tidak patut untuk bermimpi, Pak Diki. Tapi saya yakin Allah akan memberikan mukjizat buat kita. Bu, mukjizat itu akan datang kalau kita pasrah dan tidak memaksa. Kita boleh berharap, tapi jangan sampai memaksa. Kasihan Bu Aryo, dia tersiksa antara hidup dan mati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin 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 ya rabbal alamin. Ibu udah lama, Bu. Karin, sepanjang kamu sholat, Ibu selalu berdoa, mudah-mudahan doa kamu dikabulkan oleh Allah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu yakin kamu pasti mendoakan Aryo supaya Aryo cepat sembuh, ya toh? Hanya itu, Bu. Hanya itu yang selalu saya minta. Aryo adalah segala-galanya buat saya. Dan kesembuhan Aryo sangat berarti buat saya. Buat anak saya. Dan juga buat Ibu, Lastri, Baim. Ya, Nak. Kesembuhan Aryo adalah takdir dari Allah. Jika Allah sudah mengendaki, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah 2 bulan ini Aryo sakit. Ibu yakin Allah punya takdir, tapi kita tinggal selalu maksanya. Maksud Ibu? Mengenai rencana papa kamu yang mengambil jalan untuk melepas alat pernapasan itu, Karin. Bu, saya nggak pernah setuju. Karin, Ibu juga tidak setuju. Tapi Ibu harus memahami ini semua. Ibu mencoba mengerti dan memahami. Memang ada benarnya juga. Kita tidak bisa terus-menerus memaksakan untuk memakai alat itu. Itu sama artinya kita memaksakan Arya untuk tetap bernafas. Memaksakan dia untuk tetap hidup. Padahal jasadnya mungkin sudah tidak bisa melakukannya lagi, Nak. Kita tidak bisa selamanya seperti ini, Karin. Jadi maksud Ibu akan pasrah? Ibu akan pasrah merelakan Aryo pergi dengan mencabut alat itu, Bu? Karin, kita memang harus pasrah kalau ini memang sudah jalannya, Nak. Kita harus menerima takdir dari Allah. Karena itu akan membuat kita lapang. Kehilangan Aryo memang sangat berat buat Ibu. Tapi akan lebih berat lagi kalau kita menyiksanya. Relakan dia pergi. Ikhlaskan, ya. Tapi kenapa kita nggak boleh berusaha, Bu? Kenapa kita nggak boleh berusaha?
Allah menyuruh umatnya untuk berikhtiar dengan berbagai macam cara. Dan manusia membuat alat itu atas restu Allah, Bu. Karin yakin alat itu adalah tangan dari Allah. Ibu mengerti, Karin. Tapi kita pulangkan lagi semuanya pada Allah. Allah yang berkuasa jika kita menghendaki apapun terhadap Aryo, maka akan terjadi. Tanpa harus memakai alat itu. Ibu pun juga sangat berat melakukan ini, Nak. Ibu harus ikhlas dan rela. Sebab ibu ingin yang terbaik buat Aryo. Aryo adalah cahaya bagi ibu. Aryo penerang dalam keluarga ibu. Sejak dulu, sejak dia bersama ibu, tapi ibu ikhlas jika ternyata cahaya itu akan hilang. Ibu punya keyakinan, Karin, anak Aryo nantinya akan menggantikannya. Ibu ikhlas. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.